Pemirsa, kapal selam KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam. Terdapat bukti otentik yang menguatkan status berubah dari submiss atau kapal selam hilang menjadi kapal subsang, kapal tenggelam. TNI Angkatan Laut sendiri saat ini berupaya melakukan pengangkatan badan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Pengangkatan badan kapal akan dikoordinasikan TNI Angkatan Laut bersama International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMELO. Kerjasama dari ISMELO tersebut sangat diperlukan karena lokasi tenggelamnya kapal yang ada di kedalaman 838 meter sehingga butuh upaya dan fasilitas yang jauh lebih maju untuk mengangkat kapal dari laut dalam seperti itu. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan upaya pengangkatan KRI Nanggala 402, kita bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Nova Maulana serta Muhsin Jalal dari Denpasar, Bali. Iya, Renat, kita ketahui bahwa jadi KRI Nanggala 402 ini bukan hilang ya, melainkan tenggelam seperti itu. Dan sejauh ini bagaimana upaya pengangkatan KRI Nanggala 402 ini? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Meskipun sudah dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter, namun tindakan SAR memang masih dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut, di mana ada beberapa posko yang dibuka oleh TNI Angkatan Laut di Lanal Banyuwangi dan juga di Mako Armada 2 Surabaya. Dan memang kita masih menunggu bagaimana update terkini dari pengangkatan badan kapal yang kini berada di kedalaman 838 meter. Tapi baru saja tadi asisten perencanaan Kasal tadi memberikan pernyataan terkait upaya evakuasi ini, di mana Asrena Kasal Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan memang masih didiskusikan bagaimana metode untuk mengangkat badan kapal ini, karena memang kesulitannya adalah di kedalaman yang cukup dalam, yaitu di kedalaman 838 meter, dan nantinya memang harus dipilihkan atau harus dipilih metode-metode yang memang cocok untuk melakukan evakuasi ataupun pengangkatan badan kapal, mengingat selain kondisi perairan yang sangat dalam di kedalaman 838 meter dan juga kondisi kapal yang memang sudah terbelah 3 bagian. Seperti kita tahu, bagian ruang torpedo, buritan, dan juga lambung kapal memang sudah terbelah. Dan itu berdasarkan kontak visual yang ditangkap oleh ROV milik Swift Rescue Singapura dan juga pencitraan bawah laut yang dilakukan oleh KRI Regal. Dan tadi juga Asrena Kasal mengatakan bahwa memang ada beberapa metode yang bisa dipilih dengan berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya, seperti peristiwa tenggelamnya Kursk, kapal Kursk submarine milik Angkatan Laut Rusia yang tenggelam sekitar tahun 2000 itu juga menggandeng negara-negara sahabat untuk melakukan evakuasi, dan Indonesia juga kini sedang berkonsultasi dengan organisasi ISMELO, International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer, di mana nantinya akan dikoordinasikan bagaimana teknisnya untuk mengangkat badan kapal di kedalaman tersebut. Ada beberapa metode memang yang biasa digunakan oleh internasional, lembaga-lembaga internasional dalam hal melakukan pengangkatan badan kapal selam, seperti menusukkan langsung, seperti menarik langsung dengan alat ke atas, ataupun juga membuat ataupun menggunakan balon udara dengan menusukannya ke tabung pemberat pokok yang ada di kapal selam. Namun metode-metode ini masih harus dikaji ulang, mengingat tadi ada kesulitan dari satu, kedalaman, kedua kondisi kapal yang sudah terpecah 3 bagian. Namun sesuai dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut akan berupaya untuk mengangkat badan kapal. Namun memang harus menunggu koordinasi teknis, dan juga tentunya dikarenakan ini kerjasama sifatnya multilateral ataupun sifatnya internasional, juga harus menunggu keputusan dari pemerintah. Dan memang kita berharap bahwa badan kapal dari KRI Nanggala ini 402 ini bisa diangkat seperti itu, agar tanpa menyampingkan rasa duka yang sedang kita alami hari ini,
pengangkatan badan kapal ini memang akan menjadi sangat signifikan, utamanya terkait investigasi, agar TNI Angkatan Laut bisa memastikan ataupun bisa melakukan investigasi yang mendalam terkait kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala 402. Dan kita berharap memang ada keterbukaan dan investigasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak lagi terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini, dan prajurit-prajurit TNI kita bisa mengabdi dengan baik tanpa khawatir dengan alutsista yang mereka miliki. Dan kita berharap yang terbaik bahwa TNI Angkatan Laut terus berusaha, terus optimal untuk melakukan upaya tersebut, dan kita berharap yang terbaik agar hal-hal tersebut bisa dilakukan. Rolando. Baik, tentunya kita berharap bahwa kapal ini bisa segera diangkat seperti itu ya. Dan terima kasih Reynard atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Reynard Christian dan juru kamera Nova Maulana serta Muhsin Jalal dari Denpasar, Bali.